pemeriksaan di pengadilan Singapura ya. Dan ya kita tentu sebagai negara berdaulat sangat menghormati kedaulatan sistem hukum mereka, dan itu juga kan sudah kemarin disampaikan oleh Pak Menteri juga. Jadi sedang berproses. Nah, mudah-mudahan hasilnya nanti sesuai dengan harapan kita, dan juga pemerintah Singapura terus berkoordinasi dengan kita melalui tim kita, baik dari Kementerian Hukum melalui Dirjen Aku atau dari Kementerian Luar Negeri ya, untuk meminta jika sekiranya masih diperlukan dokumen-dokumen. Tapi sampai saat ini dokumen sudah lengkap semua gitu, karena kan yang memberikan kelengkapan datanya itu teman-teman dari tim, khususnya dari KPK gitu. Jadi kita sebagai otoritas pusat hanya meneruskan dokumen-dokumen itu kepada pihak yang berwenang, dalam hal ini pihak pemerintah Singapura. Pak, ini kan Paulus Thanos juga bermanuver di Singapura dengan mengajukan permohonan penangguhan penahanan gitu loh. Kementerian Hukum melihat manuver ini seperti apa, Pak? Ya, tentu kita melihatnya berharap mereka kooperatif ya. Gitu. Kalau kemudian dia minta penangguhan kan itu salah satu hak dia saja. Gitu. Kita tetap menghormati sebagai bagian dari process of law gitu ya, penghormatan kita kepada hak seseorang warga negara, dan kemudian tapi tetap kita berharap supaya dia kooperatif segera balik ke Indonesia, dan kita berharap juga karena dia sudah memasuki fase pemeriksaan di pengadilan Singapura ya, kita berharap pengadilan Singapura sesuai dengan dokumen-dokumen data dukung yang kita berikan melalui pemerintah Singapura ya, kita bisa dimenangkan dan dipulangkan ke Indonesia untuk ditindaklanjuti sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Komunikasi terakhir bagaimana ya Pak? Apakah kita cukup percaya diri dan kuat dengan berkas-berkas itu sehingga permohonan penangguhan itu bisa ditolak, atau bagaimana Pak? Kansnya gitulah Pak. Ya kalau bicarakan kan kita pengennya menang gitu supaya dia kan gitu, karena itu bagian dari proses penegakan hukum kita gitu ya. Tapi kan tentu karena posisi yang bersangkutan berada di negara lain ya, sesuai dengan MLA-nya kita, perjanjian kita dengan negara Singapura ya, tentu harus diselesaikan melalui mekanisme hukum yang berlaku di negara itu gitu. Jadi diselesaikan, nanti mudah-mudahan penetapan pengadilan menyatakan dia untuk dikembalikan ke Indonesia, sehingga nanti teman-teman KPK dan yang lainnya bisa, dan atau aparat penegak hukum lainnya bisa menindaklanjuti sesuai ketentuan yang berlaku. Kalau dari sisi pemerintah itu apa Pak? Apa karena memang dia sudah ditetapkan tersangka dan perkaranya sudah inkrah, atau bagaimana Pak? Jadi kita pertama ya tentu kita berharap optimis ya, dan juga sekarang ini kita percaya diri karena ketika dokumen itu dimintakan, terus kemudian pihak pemerintah Singapura, kita sangat berterima kasih, mereka dengan sungguh-sungguh meneliti dokumen-dokumen yang diperlukan secara lengkap. Bahkan ketika kemudian ada satu atau dua dokumen itu yang masih belum dilengkapi, misalkan kekurangan, ini sumber hukumnya, undang-undangnya tolong diterjemahkan juga sekalian, kutipan pasal-pasalnya, itu pun juga kita lakukan. Jadi kita di sini tetap koordinasi dengan tim-tim yang melakukan, termasuk juga jika diperlukan lagi alat bukti yang lain pun kami siap selaku otoritas pusat, tentu juga koordinasi dengan institusi yang lainnya termasuk dari KPK gitu ya, yang akan membantu menyediakan alat-alat bukti yang diperlukan lainnya. Baik, sudah Mbak, cukup ya Mbak. Yang sudah inkrah itu gimana Pak? Apakah memperkuat posisi kita juga nanti saat persidangan di Singapura? Ya, jadi tentu semua bahan-bahan kita, putusan pengadilan, hasil pemeriksaan dan lain sebagainya kita akan jadikan sebagai bahan pertimbangan bagi pemerintah Singapura untuk bisa memperhatikan apa yang sudah menjadi kepentingan negara Indonesia. Tentu pemerintah Singapura sangat mendukung sekali.